Kalau sebelumnya kita sudah membicarakan atau berdiskusi mengenai kerjasama internasional, eh, sekarang saya ingin membahas hal yang lebih spesifik, yaitu kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional itu sekarang berkembang dengan sangat pesat. Salah satunya adalah yang sekarang sedang hits, itu G20 atau G20, yang saat ini Indonesia sedang menjadi ketua atau presidensi G20. Di samping itu ada juga kerjasama ASEAN juga yang populer di Indonesia. Jadi kalau tadi kerjasama internasional itu membahas apa yang dapat dilakukan bersama oleh negara-negara di dunia ini. Sekarang saya ingin membahas lebih spesifik, yaitu kerjasama ekonomi internasional. Jadi kerjasama ekonomi internasional adalah bagian dari kerjasama internasional, dan karena ini ekonomi, tentunya diharapkan kerjasama ini dapat menguntungkan negara-negara yang melaksanakannya, baik itu bersifat bilateral antar dua negara, bersifat kawasan, yaitu di sebuah kawasan, misalnya di ASEAN ya, kawasan Asia Tenggara, maupun di skop yang lebih luas, yaitu di multilateral atau yang di berbagai penjara dunia seperti G20 atau Organisasi Perdagangan Dunia. Nah, kenapa ada hal yang spesifik dalam kerjasama ekonomi internasional? Karena di dalam kerjasama ekonomi internasional ini, misalnya melakukan ekspor impor ya. Ekspor impor itu kan bertujuan untuk kita menjual apa yang kita miliki serta membeli apa yang kita butuhkan. Tapi di dalamnya itu telah berkembang hal-hal yang cukup kompleks dalam mengatur ekspor impor suatu negara. Misalnya ketika kita jual suatu barang, itu nanti ada penggunaan tarif biaya masuk ya, tarif biaya masuk terhadap negara yang dituju. Nah, itu harus disepakati terlebih dahulu. Kemudian juga ada aspek unsur keamanan di dalam barang tersebut. Artinya kita misalnya Indonesia mau jual buah manggis ya ke Jepang. Nah, apakah manggis ini memang sudah bebas dari hama atau lalat buah misalnya, sehingga unsur jaminan kesehatan itu terjamin. Demikian juga ketika kita mau impor dari Tiongkok misalnya, kita impor bahan baku sabun deterjen, itu juga kita harus tahu komposisi yang menyusun dari bahan deterjen tersebut, sehingga misalnya harus memenuhi syarat ramah lingkungan. Jadi berbagai aturan dalam kerjasama ekonomi internasional ini disusun dalam rangka menguntungkan negara-negara yang ada di dalamnya, baik yang bersifat antar negara atau antar kawasan maupun dalam skup yang lebih luas di multilateral. Nah, di dalam kerjasama ekonomi internasional ini pastinya ditemui gap atau perbedaan tingkat kemajuan suatu negara. Makanya dalam sub kerjasama ekonomi internasional biasanya ada juga ekonomi teknikal atau bantuan yang bersifat ekonomi atau peningkatan kapasitas bagi negara-negara yang masih kurang skillnya atau keterampilannya, sehingga diharapkan gap tersebut antar negara yang masih berkembang dengan negara yang sudah maju itu bisa semakin menyempit dengan adanya capacity building di antara negara-negara yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Dan Indonesia salah satunya juga sudah menjadi negara penerima capacity building yang cukup banyak. Berbagai produk Indonesia sudah dapat di-upgrade sehingga meningkat kualitasnya melalui bantuan
technical capacity building. Jadi di era global ini kerjasama ekonomi internasional itu sangat bermanfaat, apalagi yang ada di sekitar kita, misalkan di ASEAN ya, karena ASEAN itu akan menjadi ajang bagi kita untuk menjadi global player atau pemain global. Jadi kalau kita sukses di ASEAN, gitu akan menjadi sukses kita juga di dunia global. Seri selanjutnya saya akan membicarakan tentang kerjasama ekonomi ASEAN. Oke, sampai ketemu. Bye.